Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem inventaris berbasis web menggunakan teknologi QR Code. Jadi nanti jika sistem sudah di-download, kalian akan mendapatkan file ya yang isinya kurang lebih seperti ini ya. Itu nanti yang pertama itu adalah Laragon ya, kemudian HDSQL untuk editing database-nya dan Notepad++ untuk editing kode jika diperlukan. Nah, nanti file yang didapatkan dalam ekstensi zip seperti ini. Kemudian ketika diekstrak ya, sehingga nanti akan muncul file-file seperti ini ya. Ini ada folder, ada file HDSQL ya, kemudian ada Notepad++. Nah, saya asumsikan file ini sudah di-download dan sudah diekstrak ya, sehingga nanti menghasilkan file seperti ini ya. Kemudian untuk menjalankannya, kita masuk ke folder ini, kemudian kita klik laragon.exe. Kemudian setelah itu kita klik start seperti ini ya. Kita tunggu ya. Sehingga nanti bagian Apache dan MySQL-nya sudah berjalan seperti berikut ini. Nah, jika sudah berjalan, kita tinggal klik web di sini ya. Sehingga nanti akan muncul ya di browser bawaannya halaman seperti ini. Nah, di sini sebenarnya juga ada php-myadmin juga untuk editing database-nya. Atau kita bisa langsung mengunjungi sistemnya, yaitu mengunjungi di bagian ini, yaitu inventaris berbasis QR Code ya. Saat pertama kali berkunjung, kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini ya, yaitu halaman login. Untuk tipe usernya nanti ada 3, yaitu user admin, user dosen, dan user direksi ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana login menggunakan user admin terlebih dahulu ya, 1, 2. Dengan password bawaan semuanya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, setelah kita berhasil login ya, nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu bisa editing ruang ya. Nanti operasinya standar ya, bisa tambah, ubah, hapus ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan ruangan baru ya, misalnya ruangan laboratorium atau ruangan direksi atau tata usaha ya. Tata usaha untuk kodenya bisa klik generate di sini ya. Kemudian namanya misalnya ruang TU umum misalnya ya. Pengelolanya nanti bisa dipilih ya, bisa direksi ataupun yang lainnya ya, misalnya atau dosen ya. Biasanya dosen ya atau nanti admin ya. Oke, misalnya di sini adalah dosen 2, kemudian saya klik OK ya, sehingga nanti ruangannya akan bertambah ruang TU ini. Untuk ruang nanti kalau itu merupakan ruang kelas, kita juga harus menginput nama kelasnya ya. Tapi kalau itu ruang laboratorium ya, kita juga harus memilih ya laboratorium apa. Misalnya di sini ada laboratorium komputer ya, dengan kode yang kita generate ulang ya, misalnya lab komputer ya 1.3 misalnya seperti itu ya, dengan penanggung jawabnya bisa dipilih ya. Misalnya dosen 2 ya. Kemudian bisa kita klik simpan ya. Nah, nanti pengguna bisa menambahkan ruang sebanyak mungkin di sini. Kemudian DTK ini adalah fasilitas untuk mendata dosen dan tenaga kependidikan ya. Tadi yang muncul ketika kita memilih ruang itu nanti ada di sini ya. Nah, di sini levelnya bisa dipilih ya, yaitu antara DTK ataupun nanti bisa kita pilih ya, atau di sini pilihannya adalah dosen, staf, atau direksi ya. Nah, ini dosen atau staf ya. Namanya misalnya Aditya Bagus misalnya seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Nah, passwordnya ini defaultnya saya sarankan 1, 2, 3, 4 saja. Sehingga nanti dalam demonstrasinya tidak sulit ya. Nah, ini dosen-dosennya juga sudah ada ya, dengan nama usernya juga sudah ada. Ini untuk nama-nama usernya ya. Ini user dosen 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti nama usernya ada di sini ya. Misalnya Bagus, Aditya Bagus misalnya ya. Aditya Bagus. Nah, jangan lupa passwordnya diisi ulang kalau kita melakukan editing ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian simpan ya. Nah, itu sudah bertambah, sudah diubah ya. Kemudian kalau ditambahkan lagi juga bisa ya.
dengan nomor identitas misalnya seperti ini ya. Kemudian namanya misalnya Priyadi ya. Username-nya misalnya Priyadi. Kemudian passwordnya misalnya 1234 samakan semua. Dan ini misalnya dosen atau staff ya. Oke, itu akan bertambah di sini. Nah, waktu pertama kali dijalankan posisinya adalah nonaktif ya. Pertama kali ditambahkan ya. Kemudian kita bisa mengaktifkannya dengan klik tombol ini ya, sehingga nanti akan berubah menjadi aktif, baru nanti bisa digunakan untuk login atau loginnya. Nah, itulah fasilitas untuk mengelola data DTK atau dosen dan tenaga kependidikan. Kemudian berikutnya di bagian menu subsetting ya, itu ada menu barang. Nah, ini untuk mengelola barang-barang yang bisa ditambahkan di situ. Nah, misalnya di sini sudah ada beberapa contoh data barang. Nah, demonstrasinya saya coba tambahkan barang baru ya. Misalnya setiap barang ditempatkan di ruangan yang kita tentukan ya. Misalnya yang umum kan ruang kelas ya. Ruang kelas berdasarkan data kelas yang ada. Atau ruang laboratorium ya di sini ya. Misalnya di laboratorium komputer ya, itu ada kodenya nanti bisa kita generate di sini ya. Kemudian nama barangnya misalnya di sini adalah mouse ya. Mouse optik Logitech ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa kita klik simpan ya. Nah, setelah disimpan maka nanti akan ada data mouse Logitech dengan kode barang seperti ini. Ada di ruangan ini dan sub ruangnya seperti ini ya. Detail ruang itu nanti kalau kelas ada kelas, kalau laboratorium ada di sub laboratorium. Tapi kalau yang apa misalnya ruangan direksi seperti ini ya, seperti ini kan tidak ada sub ruangnya ya. Nah, misalnya ruang utama direksi misalnya seperti itu ya. Maka nanti yang di bagian sub ruangnya ya kosong seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan kalau update saya kira tidak perlu saya demonstrasikan ya. Ruang direksi 1 misalnya seperti itu ya. Ini contoh update saja ya. Ruang direksi 1 nanti akan berubah seperti itu. Kemudian hapus, tidak saya demonstrasikan. Berikutnya ini adalah QR code ya. Jadi nanti setiap barang atau identitas barang atau nama barang ya, itu akan selalu, oh ini bukan ruang ya, misalnya bukan ruang, tapi ini meja ya, misalnya ya. Meja ya, oke contohnya seperti itu, yang representatif lah ya. Meja utama direksi 1 ya. Nanti setiap barang akan memiliki QR code. Nah, ini bisa kita klik untuk menggenerate QR code-nya. Nah, QR code nanti akan muncul di sini, sehingga nanti asumsinya akan ditempelkan ke barang-barang tersebut. Sehingga nanti suatu saat ketika mau diaudit atau didata, tinggal scan QR-nya ini dan nanti akan keluar kode barangnya. Nah, sehingga nanti akan terverifikasi setiap barang yang diperiksa itu berdasarkan kode yang sesuai. Nah, setelah barang-barang ini identitasnya terbuat ya, termasuk nanti QR code-nya dan sudah ditempelkan ke barangnya. Selanjutnya kita bisa melakukan input sarana dan prasarana. Jadi istilahnya di sini itu data master ya. Kemudian input sarana dan prasarana itu nanti kita bisa pilih berdasarkan ruangannya. Misalnya tadi di ruangan laboratorium, di bagian laboratorium komputer, atau kita pilih seperti ini, kemudian kita klik tampilkan. Nanti akan keluar ya, mouse optik Logitech atau mouse kabel. Ini contoh saja ya. Nah, di sini masih 0 semua dan nanti bisa kita tambahkan sejumlah data yang sesuai. Nah, setiap penambahan data nanti harus berdasarkan kode yang berdasarkan QR code yang ada di sini. Jadi nanti semua barang akan terverifikasi dengan QR code ya. Misalnya tadi untuk contoh yang mouse kabel ini ya. Mouse kabel ya, ini kodenya seperti ini dan kita harus mengambil QR code-nya ini dulu. Nah, ini contohnya saya simpan dulu di WA, nanti untuk di-scan pada proses penambahan yang ada di sini ya. Ini saya simpan dulu ke WA. Nah, cara ini sebenarnya kan asumsinya dicetak kemudian ditempel ke barang, tapi dalam demonstrasi ini saya simpan ke WA. Nanti contohnya misalnya gambar di sini ya, nanti merupakan gambar yang tercetak dan tertempel di barang. Ini misalnya saya simpan dulu ya.
ke sini. Saya download dulu ya. Ini saya download ya. Saya klik save as, kemudian saya download ya. Sehingga nanti akan menghasilkan gambar seperti ini ya, yang asumsinya nanti dalam praktek nyatanya itu dicetak dan ditempelkan ke barang-barang yang dimaksud. Tapi dalam demonstrasi, untuk mempermudah demonstrasi, ini saya kirim dulu ke WA, kemudian nanti asumsinya barangnya yang sudah ditempelkan barang ya, yang dicontohkan dengan gambar yang didistribusikan ke HP, itu nanti di-scan melalui halaman ini ya, halaman ini. Nah, nanti di-scan di sini ya. Jadi nanti setiap barang mirip dengan kasir ya, nanti akan selalu di-scan di sini ya untuk memastikan barangnya itu jumlahnya sesuai dengan kondisinya sesuai. Nanti ada 3 kondisi yaitu jumlah barang baik, jumlah rusak ringan, dan jumlah rusak berat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan scan ya. Asumsinya kita sedang menginput data-data barang yang nanti akan kita inventaris menggunakan sistem ini, yaitu dengan cara scan ya. Jumlah barang-barang yang kondisinya baik kita scan. Kalau ada dialog seperti ini kita klik allow saja. Kemudian kalau muncul lagi kita allow lagi sehingga nanti muncul kamera seperti ini ya. Dan kamera ini nanti fungsinya untuk menycan QR code yang asumsinya sudah dipasang di barang ya. Nah, yang sudah dipasang di barang, kemudian nanti kita coba scan ya, sesuai dengan jumlah yang representatif. Misalnya di sini jumlah baiknya ada 2 atau 3 ya. Ini saya siapkan, misalnya di sini barang yang sudah tertempel QR code ya. Nah, ini saya demonstrasikan. Nah, ini QR code-nya. Untuk menycan cukup mendekatkan ke kamera, sehingga nanti QR code-nya terbaca dengan jelas ya. Usahakan pencahayaannya bagus ya. Nah, usahakan nah, nanti kalau berhasil kurang lebih seperti ini ya, scan barang dengan kode sekian ya. Berhasil, silahkan klik OK untuk lanjutkan. Saya klik OK dan di sini akan bertambah sejumlah barang yang di-scan. Jadi nanti kalau barangnya yang di-scan dan dipasangi dengan QR code yang sama, lebih dari satu, kita perlu menycan beberapa kali ya sejumlah barang yang sesuai jumlahnya ya. Ini sebenarnya kalau dicetak dan ditempel di barang itu tidak sesulit ini ya. Ini karena saya menggunakan HP, cahayanya agak kurang tertangkap oleh kamera ya. Nah, ini berhasil ya. eh ini sudah 2 yang di-scan ya. Kemudian saya coba scan lagi. Nah, ini misalnya 3 seperti ini ya. Nah, setelah 3 atau sesuai dengan jumlah barang yang ditempeli dengan QR code ya pada inventaris, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, sehingga nanti jumlah baiknya di sini akan terdata 3 dan jumlah seluruhnya di sini ada 3 ya, karena belum ada penjumlahan yang lainnya. Kemudian misalnya ada barang dengan kondisi rusak ringan, misalnya jumlah 2 ya. Oke, ini saya klik OK, saya klik OK lagi. Nah, ini saya scan dengan QR code yang sama, karena nanti semua barang dengan kode atau nama yang sama akan ditempeli dengan QR code yang sama. Nah, ini misalnya sudah 1. Kemudian lagi.
Nah, ini sudah 2. Nah, setelah itu ya, setelah jumlahnya 2, kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, nanti jumlah rusak ringannya ada 2 dan total keseluruhannya nanti ada 5. Kemudian jumlah rusak berat ya, jumlah rusak berat ya. Nah, misalnya di sini ada 1 ya. Oke. Nah, ini ada 1. Saya klik OK ya. Kemudian saya simpan. Total keseluruhan data mouse kabel ada 6 ya, dengan rincian jumlah baiknya 3, jumlah rusak ringan 2, dan rusak beratnya 1. Sementara kebutuhan misalnya suatu laboratorium ya, laboratorium komputer itu ya membutuhkan ini ya, jumlah mouse kabel itu semestinya 10 ya, tapi yang tersedia baru misalnya 6 ya, sehingga nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan soal kebutuhan dan dibandingkan dengan ketersediaan barang. Nah, setelah itu data kemudian bisa kita klik simpan di sini ya. Setelah klik simpan nanti dia akan tersimpan, jumlahnya ada 10 ya. Kemudian misalnya bagaimana kalau kita menyeken barang yang tidak sesuai dengan kodenya ya. Jadi saya menggunakan ya mouse kabel yang kodenya menggunakan QR code yang mouse kabel ya, tentu dengan kode mouse kabel. Bagaimana kalau saya coba scankan pada barang yang lainnya, misalnya mouse optik ya dengan kode barang yang berbeda ya. Ini saya coba scankan ya. Nah, coba scankan. Nah, kalau scan-nya tidak sesuai, scan barang dengan kode sekian gagal. Barang yang di-scan tidak sesuai dengan kode barang yang ada di database ya. Sehingga nanti sini juga tidak menambahkan jumlah scan ya. Oke, itu kalau barang yang di-scan tidak sesuai. Kemudian hal yang bisa dilakukan lagi di sini yaitu kelola pindah barang ya. Nah, kelola pindah barang ini nanti berdasarkan ajuan dari user DTK ya, atau user dosen dan tenaga kependidikan. Nah, sebagai demonstrasi user DTK ini saya login kan menggunakan browser lain ya, misalnya menggunakan browser Opera. Nah, untuk mengaksesnya ya, ini bisa langsung ketikkan di browser yaitu localhost seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya. Kemudian untuk contoh user dosen itu misalnya ada user dosen 2 ya, dan passwordnya 1234 ya. Saya klik login ya. Kemudian dosen bisa melihat barang ya yang ada di sini ya. Ini berdasarkan tanggung jawabnya yang bisa dipilih ya. Semua barang bisa dilihat di sini yang berdasarkan tanggung jawabnya dia atau dosen 2 ada di sini ya. Tadi untuk mouse kabel itu tanggung jawab dia ya. Nah, ini nanti misalnya diajukan untuk pindah ya. Dari sebelumnya ada di ruang laboratorium komputer ya, misalnya dipindah ke laboratorium ya. Laboratorium yang di sini adalah misalnya bahasa ya. Nah, jumlah baiknya misalnya mau dipindah sejumlah sesuai dengan yang ada ya jumlah 3 ya. Sementara yang rusak ringan dan seterusnya misalnya di sini 00 saja ya, ini 00 ya. Kemudian keterangannya untuk kegiatan pelatihan misalnya, untuk kegiatan pelatihan ya. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga nanti ajuan pemindahan mouse kabel tadi ya eh, ini barang tetap ada di sini. Artinya nanti waktu pemindahan itu statusnya pinjam karena nanti yang boleh mengajukan pindah itu yang boleh memindah sebenarnya datanya adalah dari admin yang ada di sisi sini ya. Nah, sementara nanti untuk bagian dosen ya, dia melihat data mutasi atau perpindahannya nanti ada di sini mouse kabel dengan kodenya ini ya, pengusulnya user dosen 2 dari laboratorium ya ke laboratorium yang lainnya ya. Statusnya menunggu persetujuan. Kemudian nanti admin ya bisa memindahkan di sini ya sesuai dengan ajuan tadi, yaitu ini user dosen 2 ya, dari satu laboratorium ke laboratorium yang lainnya ya. Nah, di sini misalnya usulannya disetujui ya.
Kalau disetujui, maka nanti halaman pindah di sisi dosen tadi akan muncul ini ya, ini ya, tombol scan ya untuk verifikasi pemindahan ya, sehingga nanti dosen pengusul tadi dengan posisi usulan disetujui ya harus menyekan ya sejumlah barang yang diusulkan pemindahannya ya. Ini klik OK ya. Nah, sehingga nanti muncul seperti ini sama. Di sini harus di-scan ya sejumlah barang yang diusulkan ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Ini saya scan sejumlah 3, semestinya nanti sejumlah 3 ya. Nah, scan barang dengan kode berhasil ya, klik OK. Dan di sini jumlah usulan dibandingkan dengan jumlah scan belum sama. Kita harus menyekan sejumlah usulan yang diajukan ya. Nah, ini berhasil, klik OK ya. Kemudian yang ketiga ya, kita scan lagi. Nah, kalau sudah berhasil ya, yang ketiga ya, nanti juga akan muncul notifikasi jumlah scan sudah sama dengan jumlah usulan pindah. Scanner akan berhenti, silahkan simpan data. Jadi sebenarnya tombol simpan itu belum aktif selama jumlahnya belum sesuai. Tapi kalau sudah sesuai, scannernya akan mati seperti ini ya. Kita tinggal klik simpan di sini. Nah, setelah tersimpan ya nanti tombol scan-nya akan hilang ya. Nah, ini sebenarnya tidak muncul, nanti akan saya perbaiki ya, termasuk nanti ruang laboratorium di sini semestinya juga muncul ya, laboratorium apa ke laboratorium apa. Ini semestinya akan muncul dan nanti akan saya perbaiki ya. Nah, itu dari sisi pengguna dosen ya. Kemudian dari sisi pengguna direksi ya, nanti saya logout ya, user ya, kemudian direksi ya, passwordnya sama 1234 semua ya. Itu nanti bisa melihat kelola pindah barang ya, termasuk menyetujui tadi mirip dengan yang bagian admin di sini ya. Kemudian fungsi lainnya dari direksi yaitu melihat laporan ya, laporan ruangnya nanti ada berapa saja dan nanti bisa cetak ya di sini ya. Kita klik cetak ya. Nah, di sini ada error, nanti saya perbaiki. Dan nanti ada informasi barang ya, termasuk nanti barangnya ini errornya nanti juga akan saya perbaiki. Nah, fungsi laporan ini nanti sama ya, yang ada di sisi admin ya, nanti bisa melihat laporan ruangan ya. Untuk cetaknya nanti akan saya perbaiki ya, dan nanti barangnya juga ada di sini ya, dan nanti fungsi cetaknya juga akan saya perbaiki. Nah, fungsi cetaknya setelah diperbaiki, kita klik cetak ya, nanti akan keluar hasil PDF seperti ini ya. Kemudian untuk ruangannya, coba kita klik cetak ya, dan nanti hasilnya juga merupakan file PDF seperti ini ya.
Nah, berikut ini hasil perbaikannya ya. Jadi perpindahan itu nanti ada informasinya ya dari ruang subruangnya, misalnya dari laboratorium bahasa ke eh, ruang kelas 1-2 atau komputer ke laboratorium bahasa. Demikian juga nanti dari sisi ini dari sisi direksi ya. Nah, ini direksi ya. Nah, ini dari sisi direksi juga seperti itu ya. Ini direksi, ini admin. Begitu juga nanti dari sisi ini user dosen ya. User dosen 2, passwordnya 1234 ya. Nah, ini nanti seperti ini ya. Nah, profilnya ini user dosen ini ya. Tadi waktu eh, user direksi ya, 1234 ya. Nanti juga bisa melihat profilnya ya. Nah, nanti dia user direksi ya. Tampilannya juga seperti ini. Waktu pindah ruang ya ada informasinya ya, dari mana ke mana ya. Baik, saya kira kurang lebih seperti itu ya. Mengenai dari sistem inventaris ya dengan teknologi QR code ya, berbasis web. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan video yang lainnya. Terima kasih.